Pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya ingin memperkenalkan sebuah penyakit dalam pembelajaran Alkitab. Penyakit ini saya rasakan, saya alami, dan melalui penelitian kecil-kecilan yang saya buat, ternyata saya temukan juga penyakit ini di beberapa orang, baik itu dari kalangan kita, umat Advent, maupun orang-orang Kristen yang lain. Penyakit ini saya sebut sebagai Nina Bobo Syndrome. Kenapa Nina Bobo? Lagu Nina Bobo adalah lagu yang paling dihafal oleh banyak orang Indonesia, karena sejak kecil kita didendangkan lagu ini kalau mau tidur. Yang menarik dari lagu ini adalah mengapa bayi-bayi Indonesia ketika didendangkan lagu Nina Bobo, ia tertidur. Apakah bayi-bayi Indonesia itu memahami makna lagunya, makna liriknya, sehingga ia tertidur? Saya rasa bukan karena mereka paham, bukan karena mereka mengerti lirik lagunya. Karena kalaupun mereka mengerti, tentunya mereka tidak akan tertidur. Karena yang disuruh tidur adalah si Nina. Belum tentu bayi yang dinyanyikan itu namanya Nina. Jadi saya rasa tidak mungkin bayi-bayi Indonesia itu tertidur karena memahami lirik lagunya. Tetapi yang membuat mereka tertidur adalah alunan musiknya, irama lagunya, dan melodi lagunya itu menghanyutkan mereka dalam rasa kantuk dan mereka tertidur. Saudara-saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan, seringkali kita memahami sebuah kisah Alkitab bukan dari apa yang kita baca, bukan dari kata-kata yang tertulis di Alkitab. Seringkali kita memahami sebuah kisah Alkitab itu dari pengetahuan yang sudah kita punya, dari cerita-cerita yang kita dengar, dari khotbah-khotbah yang kita ikuti. Itulah yang membentuk pemahaman kita akan sebuah kisah Alkitab. Dan keadaan ini yang saya sebut sebagai Nina Bobo Syndrome. Adapun gejala-gejala atau ciri-ciri kita yang memiliki Nina Bobo Syndrome adalah biasanya terjadi di orang-orang yang sudah Kristen sejak kecil. Karena semakin awal kita menerima kebenaran atau kita terlahir di keluarga Kristen, maka semakin banyak kisah Alkitab yang kita dengar. Dari orang tua kita, dari kelas anak-anak, kelas remaja, bahkan di ruang-ruang khotbah. Nina Bobo Syndrome ini juga sering terjadi pada orang-orang yang frequent sermon hearer, atau orang-orang yang sering mendengar firman Tuhan, yang sering mendengar khotbah. Bayangkan saja, saudara, kita orang Advent, satu minggu minimal bisa mengikuti 4 khotbah. Rabu malam, Vesper, Sabat siang, lalu tutup Sabat. Belum lagi kalau kita ikut acara Duku Kupang ini. Setiap hari kita mendengar firman Tuhan. 1 tahun kita bisa mendengar ratusan khotbah dalam kehidupan kita. Kalau kita 30 tahun jadi umat Tuhan, kita tinggal kalikan saja. Ribuan khotbah sudah kita dengarkan. Karena kita banyak memahami kisah-kisah Alkitab karena pendengaran kita, seringkali yang terkena Nina Bobo Syndrome ini, ketika membaca Alkitab, dia akan menjadi speed Bible reader. Kalau kita mengikuti follow the Bible, baca 3 pasal, 4 pasal 1 hari, mungkin hanya butuh 5 menit
10 menit kita selesai membacanya. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui akhir cerita sebelum membaca. Kita buka saja Alkitab kita, misalnya Kejadian 1. Tanpa kita baca, kita sudah tahu akhir ceritanya. Kita buka kisah Abraham. Tanpa kita baca, kita sudah tahu akhir ceritanya. Oleh karena itu, saat kita membaca, ya kita baca hanya sambil lalu. Lalu, yang terkena Nina Bobo Syndrome ini seringkali menyimpulkan kisah Alkitab jauh sebelum selesai membaca. Baru di pertengahan atau baru di awal, kita tahu pelajaran apa yang akan kita dapatkan dari sebuah kisah yang kita baca. Dan ketika kita mengalami Nina Bobo Syndrome ini, maka kita akan melihat Alkitab itu adalah Alkitab yang membisu. Seringkali pertanyaan-pertanyaan tidak kita temukan jawabannya di Alkitab. Kita perlu buku-buku yang lain, kita perlu khotbah-khotbah orang, sehingga Alkitab ini adalah buku yang membisu. Dan membuat Alkitab hanyalah sebuah buku biasa, seperti buku-buku kebanyakan lainnya. Oleh karena itu, saudara, ada sebuah metode untuk menangani Nina Bobo Syndrome ini. Yang pertama adalah membiarkan Alkitab memberi pemahaman. Seringkali ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita terlalu terfokus bagaimana caranya kita memahami Alkitab. Kita cari kamus-kamus, buku-buku komentator Alkitab, kita cari khotbah-khotbah yang merujuk pada pembelajaran kita, sampai kita seringkali tidak menghiraukan Alkitab yang sedang memberi kita pemahaman. Kita terfokus dengan usaha kita, melupakan Alkitab bisa memberi kita pemahaman dengan dirinya sendiri. Membiarkan Alkitab memberi pemahaman, cara yang termudah adalah memperhatikan detil-detil kecil yang diberikan oleh Alkitab. Karena dari detil-detil kecil ini akan memberikan pemahaman yang besar. Pagi hari ini, saya ingin menyinggung sebuah pemahaman cara penulisan Alkitab yang membantu kita membiarkan Alkitab memberi pemahaman kepada kita, yang membantu kita memperhatikan detil-detil kecil, sehingga Alkitab memberikan pemahaman yang besar. Metode penulisan Alkitab yang kita dapati di seluruh kisah Alkitab adalah metode intertekstual. Intertekstual adalah cara menuliskan sebuah kisah di mana kisah tersebut memiliki detil yang sama dengan kisah yang lain. Walaupun tokoh utamanya berbeda, walaupun zamannya berbeda, tetapi 2 atau 3 kisah ini terhubung dengan detil-detil yang sama. Maksud penulisan seperti ini adalah agar pembaca Alkitab dapat memahami sebuah kisah dari kisah yang lain, sehingga memiliki pemahaman yang lebih mendalam, lebih menyeluruh. Pagi hari ini, kita akan coba membiarkan Alkitab memberi pemahaman kepada kita. Kita akan memperhatikan detil-detil kecil yang Alkitab berikan kepada kita untuk memberikan pemahaman yang besar. Pembelajaran pagi hari ini diambil dari kisah Bileam. Kita akan lihat hubungan intertekstual dari kisah Bileam. Dan judul pelajaran kita adalah tujuan utama keberadaan umat Tuhan. Saudara, kisah Bileam adalah kisah yang familiar di telinga umat Tuhan. Siapa yang tidak kenal Bileam? Saya akan menyampaikan beberapa ayat dari kisah Bileam,
Nanti saudara bisa baca sendiri secara pribadi untuk keseluruhan ceritanya. Kisah Bileam bisa kita dapatkan di Bilangan 22. Bilangan 22 ayat 20, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, dan Bileam disuruh Allah pergi. 21, bangunlah Bileam pagi-pagi, dipelanainya lah keledainya. Ayat 22, Bileam berangkat memenuhi permintaan Tuhan bersama dengan 2 orang bujangnya. Ayat 31, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ada detil-detil kecil yang remeh, yang receh, yang kadang tidak bermanfaat di keseluruhan kisah. Misalnya saja di ayat 21, pagi-pagi benar Bileam bangun, lalu dipelanainya lah keledainya. Detil kegiatan Bileam ini sebetulnya tidak begitu penting dalam keseluruhan kisah. Kalaupun detil ini kita hapus, kisah Bileam tetap berjalan seperti biasa, seperti yang kita tahu. Ini kegiatan yang tidak penting untuk kita ketahui. Perhatikan juga di ayat 22. Mengapa diberitahu kepada kita keledainya itu betina? Mau betina atau jantan, kisah Bileam akan tetap berjalan seperti yang kita ketahui. Lalu ada detil lagi 2 orang bujangnya. Bileam pergi dengan 2 orang bujangnya. Mau 2, mau 3, mau 4, kisah Bileam tidak berubah. Di ayat 31, malaikat Tuhan memegang pedang. Untuk apa detil ini diberikan? Apakah malaikat Tuhan memegang pedang untuk menghabisi nyawa Bileam? Tanpa pedang pun, kalau malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk mencabut nyawa Bileam, maka itu akan terjadi. Jadi detil-detil ini sebetulnya detil yang tidak penting dalam sebuah kisah besar. Tetapi tahukah saudara, detil-detil receh seperti ini, detil-detil kecil seperti ini, sebetulnya sengaja disematkan di sebuah kisah agar memperlambat pembaca Alkitab untuk membaca. Kita akan bertanya-tanya, mengapa ini ada di sini? Dan detil-detil kecil seperti ini membantu kita mengingat bahwa kisah Bileam ini memiliki kisah yang sama dengan kisah yang lain. Detil yang sama dengan detil dari kisah yang lain. Kisah Bileam ini terhubung secara intertekstual dengan kisah yang lain. Coba saudara ingat-ingat. Kisah Bileam ini mengingatkan kisah apa? Ada seorang tokoh yang disuruh pergi oleh Tuhan. Pagi-pagi benar tokoh itu bangun dan memelanai keledainya. Lalu tokoh itu pergi bersama dengan 2 orang bujangnya. Di tengah kegiatannya, tokoh itu dihentikan oleh malaikat. Ada yang bisa ingat kisah apa yang memiliki detil serupa selain kisah Bileam? Disuruh pergi, pagi-pagi benar memelanai keledainya, pergi dengan 2 orang bujangnya, lalu dihentikan oleh malaikat. Ada yang ingat kisah apa dengan detil seperti ini? Ibrahim. Betul. Kisah Abraham. Saat ia mengorbankan Ishak. Mari kita lihat kesamaan kedua cerita ini. Di Kejadian 22 ayat 2, kita tahu Abraham disuruh pergi oleh Tuhan. Di ayat 3, perhatikan kalimatnya. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham,
ia memasang pelana keledainya. Detil kecil yang receh, yang tidak penting, menunjukkan kesamaan kedua cerita ini. Di ayat yang ketiga, dan Abraham memanggil 2 orang bujangnya, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 2 orang bujang. Detil kecil membuat cerita ini terhubung. Di ayat yang ke-12, 11 dan 12, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Lagi-lagi, detil kecil yang menghubungkan kedua kisah ini. Tadi kita sudah singgung, keledai Bileam itu betina, tetapi keledai Abraham itu laki-laki. Kita sudah singgung, malaikat Tuhan memegang pedang, alat yang tajam, tetapi di kisah Abraham, Abrahamlah yang memegang benda tajam. Kita sudah tahu di kisah Bileam, Bileamlah yang terancam nyawanya. Tetapi di kisah Abraham, Abrahamlah yang mengancam nyawa seseorang. Dari detil-detil kecil ini, kita tahu kisah Bileam dan kisah Abraham terhubung secara intertekstual. Dan kisah Bileam itu kisah yang bertolak belakang dengan kisah Abraham. Jadi, kedua kisah ini terhubung melalui 4 detil-detil ini. Namun kesamaannya tidak berhenti sampai di sini saja. Saudara ingat apa kelanjutan dari kisah Bileam? Kisah Bileam selanjutnya, ia akan memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Saudara ingat juga kisah selanjutnya dari pengorbanan Ishak? Setelah dihentikan oleh malaikat, Abraham menerima berkat. Jadi kedua cerita ini terus memiliki kesamaan. Keduanya berbicara tentang berkat. Yang satu Abraham yang diberkati, di kisah lain anak cucu Abraham diberkati. Lebih menarik lagi saudara, jumlah berkat sama, yaitu 3. Abraham mendapat 3 berkat, Bileam memberkati keturunan Abraham dengan 3 berkat. Mari kita perhatikan berkat-berkat yang diterima Abraham setelah dihentikan ketika hendak mengorbankan Ishak. Berkat yang pertama adalah di Kejadian 22 ayat 17 bagian pertama, Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Di Kejadian 22 ayat 17 bagian kedua, keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan di ayat 18, keturunan itu, keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Lalu perhatikan berkat yang disampaikan oleh Bileam. Yang pertama, di Bilangan 23 ayat 9 sampai 10 yang awal, Bileam mengatakan, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Berkatnya sama, saudara, tentang bangsa Israel, keturunan Abraham akan menjadi banyak. Perhatikan berkat yang kedua. Bilangan 23 ayat 24. Lihatlah suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Sama tentang bangsa Israel, tentang keturunan Abraham yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dua cerita ini memiliki kesamaan-kesamaan dari detil-detil yang kita perhatikan tadi. Ada 6 kesamaan sampai saat ini. Ingat,
masih ada berkat yang ketiga. Apakah berkat yang ketiga juga sama? Mari kita lihat. Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan berkat ketiga Bileam adalah Bilangan 24 ayat 9b. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ternyata berkat ketiga tidak sama. Mengapa penulis Alkitab mematahkan analisa kita? 6 sebelumnya sama, dan yang terakhir tidak sama. Patah, saudara. Saya penggemar stand-up komedi. Saya tidak tahu apakah saudara juga salah satunya. Di dalam stand-up komedi ini, dalam mengungkapkan sebuah joke, ada metode yang digunakan, yaitu rule of three. Rule of three ini adalah memberi 3 premis. Premis pertama itu biasanya setup, jadi mempersiapkan, memberikan informasi yang serius kepada pemirsa. Premis kedua juga setup, memberikan informasi yang serius. Tetapi di premis yang ketiga, biasanya komedian akan mematahkan. Kita mengharap-harapkan premis ketiga ini berlanjut, tetapi dipatahkan, dan orang akan tertawa. Rule of three ini adalah metode yang tidak asing di dunia penulisan, bukan hanya stand-up komedi. Di premis ketiga, di patahan itu terjadi, itulah pusat dari pemberitaan. Jadi sengaja dipatahkan agar pemirsa menangkap maksud pemberitaan. Demikian juga dengan cerita Abraham dan Bileam. Keenam detil itu sama, tetapi yang terakhir sengaja dipatahkan supaya pembaca mengerti. Pusat dari kedua cerita ini adalah di berkat ketiga. Coba perhatikan berkat ketiga, saudara. Saudara ingat apa dari berkat ketiga ini? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkat ini membawa kita kepada kisah Abraham. Di Kejadian 12 ayat 3, pertama kali Abraham mendapat berkat oleh Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bukankah ini berkat yang diucapkan Bileam? Selanjutnya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukankah ini berkat yang diterima Abraham di Gunung Moria? Penulis ingin kita memahami berkat Abraham melalui 2 peristiwa. Peristiwa Abraham mengorbankan Ishak dan peristiwa usaha Bileam mengutuk Israel. Agar kita benar-benar mengerti Kejadian 12 ayat 3. Mari kita lihat satu persatu. Berkat awal Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Melalui peristiwa Bileam. Bileam dikenal sebagai orang yang memberkati, maka orang itu akan diberkati. Ketika Bileam mengutuk orang, maka orang itu akan kena kutuk. Pertanyaannya adalah, apakah kutuk atau berkat dari mulut Bileam memiliki kuasa? Bilangan 23 ayat 8 dan Bilangan 23 ayat 20 menyatakan, Bileam sadar ia tidak bisa mengutuk orang kalau bukan Tuhan yang mengutuknya. Bileam tidak bisa memberkati orang kalau bukan Tuhan yang memberkatinya. Jadi tidak ada kuasa di mulut Bileam ketika memberkati atau mengutuk orang. Bilangan 24 ayat 9b. Bileam mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati umat Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengutuk umat Tuhan. Pertanyaannya, apakah memberkati umat Tuhan membuat seseorang mendapat berkat?
Apakah mengutuk umat Tuhan membuat seseorang terkutuk? Kalau benar, Bileam adalah orang yang paling diberkati karena ia memberkati umat Tuhan. Tapi nyatanya, saudara, Yosua 13 ayat 22, akhir hidup Bileam adalah dibunuh oleh orang Israel. Yudas 11 di kitab Perjanjian Baru, Bileam adalah tokoh yang sesat. Jadi, tidak ada berkat ketika kita memberkati umat Tuhan. Tidak ada kutuk ketika kita mengutuk umat Tuhan. Bagian awal janji Abraham bermakna tidak ada kuasa dalam perkataan mulut manusia. Manusia tidak dapat menambah berkat dengan memberkati, menambah kutuk dengan mengutuki. Sekarang kita pergi ke kisah Abraham. Bagian kedua dari berkat Abraham. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi semua orang? Kejadian 22 ayat 18 adalah jawabannya. Ketika Abraham diberkati oleh malaikat, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, caranya adalah di kalimat selanjutnya. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena penurutan umat Tuhan, maka berkat akan tersalur ke bangsa-bangsa dan ke bumi. Bagaimana bisa penurutan umat Tuhan membuat orang lain diberkati atau dikutuk? Saya ingin memperkenalkan seorang tokoh dari dunia kesehatan bernama Ignaz Philipp Semmelweis. Dia adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di Venesia. Dia memimpin sebuah bangsal kandungan, dan dia melihat begitu banyak ibu-ibu setelah melahirkan mengalami kematian. Lalu ia memberikan teladan kepada seluruh dokter di bangsal itu, perawat di bangsal itu, untuk melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Dan ia melihat itu ada hasilnya. Tingkat kematian menurun. Lalu di tahun 1847, ia menyampaikan itu ke dunia yang lebih luas. Seperti biasa, ketika ada ide secemerlang apapun itu, ada yang pro dan ada yang kontra. Banyak dokter tidak mengikuti teladannya dan tidak mau cuci tangan. Karena menurutnya kalau memang betul harus cuci tangan, berarti selama ini kesalahan ada pada dokter. Maka mereka menolak cuci tangan. Bukan hanya menolak cuci tangan, mereka mengasingkan Ignaz Philipp Semmelweis. Sampai Dr. Semmelweis ini depresi dan berakhir hidupnya di rumah sakit jiwa. Tetapi 2 tahun setelah kematiannya, sampai hari ini, begitu banyak orang mengikuti teladannya, mencuci tangan. Tindakannya ini menyelamatkan begitu banyak ibu-ibu yang melahirkan. Angka kematian turun. Sampai hari ini triliunan, miliaran orang terselamatkan karena ide dan teladan Dr. Semmelweis. Cuci tangan. Bayangkan saudara, orang-orang yang menolak teladan Dr. Semmelweis. Di tahun 1847, angka kematian terus meningkat. Bukankah itu hidup yang terkutuk? Dan tahun 1867 sampai sekarang, angka kematian turun dan menyelamatkan begitu banyak orang. Bukankah itu hidup yang diberkati? Maksud saya adalah, ketika umat Tuhan mengikuti hukum Tuhan, ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra akan menolak mengikuti hukum Tuhan, dan yang pro akan mengikuti teladan kita. Hukum Tuhan kita tahu sebagai sumber kebahagiaan sejati, damai sejahtera sejati, kehidupan kekal. Bagi umat-umat yang mengikuti teladan kita, mereka akan menikmati berkat. Bagi umat-umat yang menolak firman Tuhan, mereka menolak kebahagiaan sejati,
menolak damai sejahtera sejati, menolak kehidupan kekal. Bukankah itu hidup yang terkutuk? Jadi, berkat dan kutuk hadir melalui penurutan umat Tuhan dan bagaimana dunia menerima umat Tuhan. Ironisnya, saudara, Bileam adalah nabi Tuhan yang dikenal secara aktif memberkati dan mengutuk orang lain. Tetapi pada akhirnya ia tidak bisa dan menyadari. Ia tidak bisa mengutuk orang yang tidak dikutuk Tuhan. Ia juga tidak bisa memberkati orang lain jika bukan Tuhan yang memberkati. Dan kita tahu Bileam adalah tokoh yang sesat. Kehidupan Bileam ini mengingatkan perumpamaan Yesus di Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sedangkan hidup Abraham adalah hidup yang penuh dengan penurutan. Dan oleh dirinya dan keturunannya, banyak bangsa diselamatkan. Buktinya ada di Keluaran 12 ayat 38. Melalui penurutan bangsa Israel, mereka membawa sejumlah besar orang Israel selamat keluar dari Mesir. Dan bukti yang paling besar adalah di Matius 5 ayat 17. Seorang keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret, berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum, melainkan untuk menggenapinya. Karena penurutan Yesus Kristus inilah, sampai ia mati di kayu salib, sampai hari ini, miliaran orang menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita hidup seperti Bileam, tanpa penurutan, atau kita hidup sebagai anak-anak Abraham yang melakukan firman? Yesaya 49 ayat 6, firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayat ini membantu kita mengerti tujuan keberadaan umat Tuhan. Sejatinya, melalui kehidupan umat Tuhanlah, terang akan menjadi bagian milik bangsa-bangsa. Keselamatan akan mencapai seluruh bangsa. Keselamatan itu datang daripada Tuhan. Dan itu semua terjadi jika saya dan saudara hidup bukan seperti Bileam, tetapi seperti Abraham, yang menurut dan menghidupi hukum Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.